Tapi saya mau tanya, ulama yang masih lurus, baik, bagus, masih ada tidak? Ada. Kurang kencang masih ada tidak? Ada. Kurang kencang masih ada tidak? Ada. Salah satunya guru kita tercinta Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Sallu alaihi. Yang kedua guru kita tercinta Habib Bahar bin Ali bin Semih. Intan ditaruh di kotoran tetap intan, saudara. Tapi kotoran walaupun ditaruh di tengah-tengah intan, kotoran tetap Kotoran. kotoran tetap. Kotoran. Betul tidak? Betul tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'buda siwa, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah syafi'il ummah Nabiyir rahmah wa addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha libasal khawfi wal ju' bima kanu yasna'un. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul habibul karim
Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil Alamin. alamin. Waktu sudah menunjukkan jam 3 kurang 3 jam. Ya Bu, ya Bu, Ibunya bubar. suasana semakin malam, hawa semakin dingin, Betul. dan saya lihat tangki mulai miring. Aduh. Betul, Betul. betul. Namun biarlah suasana semakin malam, hawa semakin dingin, bahkan tangki mulai miring, tapi insya Allah iman kita nggak ikut-ikutan miring. Insya Allah. Amin dong. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal, Alamin. kuat sampai jam 3. Siap. Gua pulang. Waduh. Yang duduk mah enak, tinggal dengerin doa, tinggal tenggorokan gua. Baik, saya juga tahu waktu besok hari kerja, jadi saya batasi ceramah saya 10 menit saja. Setuju? Terus, terus, lu gratis diem. Penceramah mau ceramah 2 hari 2 malam juga siap aja. Cuman kan panitia deg-degan. Sama kita muliakan segenap para alimil ulama, para asatidah, para hujjat, wabil khusus kepada guru kita tercinta Habibunal Mahbub Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, selaku Ketua Umum Front Santri Indonesia, yang tadi telah menyampaikan tausiahnya yang begitu syarat dengan ilmu dan nasihatnya. Doakan beliau, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Amin. Dilindungi perjuangannya, Amin. dimenangkan perjuangannya Amin. dari dunia sampai akhiratnya. Amin. Sama kita muliakan pula guru kita tercinta yang baru saja menyampaikan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya yang begitu luar biasa, menyejukkan kita punya hati, mendamaikan kita punya perasaan. Kira-kira kalau kita punya anak kayak begitu, bangga tidak? Bangga. Suruh ngaji bego. Waduh. Bangga doang, ngaji mah kagak. Betul tidak? Betul. Sekolah dibelain, ngaji nggak dibelain. Betul. Ngomong betul jauh amat tuh. Maaf Bu, kalau buat sekolah Bu, hujan gede geluduk, tuh anak dibungkus sama plastik. Jas hujan, jas hujan. Betul. Dibonceng, wajib sekolah. Betul tidak? Tapi buat ngaji, Allah, baru gerimis yang keluar tangannya doang. Betul. Gerimis mah emaknya nyautin, ya udah perek begitu. Aduh. Kalau buat sekolah, buku paket berapapun mahalnya dibeliin. Betul tidak? Betul.
begitu buat ngaji. Buku Iqra warisan. Masya Allah. Bekas abang buat adik. Ya. Bekas empok buat adik. Dekil tuh Iqra. Sobek seno sini. Sampai bosen nambelnya. Kebetulan yang nambel nggak ngerti. Ditambel 2 surat. Alam taro, alam nasroh. Begitu besok ditanya sama ayahnya, anakku tercinta, kau ngaji udah baca surat apa? Dijawab, alhamdulillah udah baca surat 2 alam. Alam nasroh. Alam taro sama alam nasroh. Makanya Bu, hidup enakan dulu apa sekarang? Dulu apa sekarang? Dulu. Televisi cuman atu. TV nggak berwarna hitam. Nggak ada listrik pakai aki soak semut tawuran. Jawab ngalamin nggak? Belum. Udah tua lo. Betul tidak? Betul. Baca TVRI Bu, tayang jam 5, jam 10 kelar. Makanya subuh nggak ada yang kesiangan. Majlis taklim makmur. Sekarang televisi 24 jam. Waktu kita habis sehari-hari hanya untuk duduk di depan televisi. Subuh memperhatikan, bahkan juga memprihatinkan. Yang sembahyang cuma 15 orang, 1 imam, 2 makmum, yang 12 tiang. Aduh. Betul tidak? Betul. Jawab betul tidak? Betul. Ibu mau ngaji maghrib takut ketinggalan tukang ojek pengkolan. Waduh. Mau ngaji malaman dikit takut ketinggalan dunia terbalik. Pulang ngaji nonton si Komeng. Komeng masih main, elunya tidur. Bukan elu nonton TV, TV nontonin elu. Betul tidak? Betul. Jawab betul tidak? Betul. Televisi belum kelar, datang lagi handphone Android. Rasanya sehari hampa tanpa handphone. Betul. Betul tidak? Betul. Sehari nggak baca WA, gelisah benar. Apalagi paket habis. Ya, capek deh. Anak kita kalau udah main handphone pakai handset, dipanggil kalau belum ditimpuk belum nengok. Parahnya lagi laki bini pantat-pantatan baca WA. Jawab betul tidak? Betul. Orang dulu berkah-berkah mau makan, Allahumma barik Lana. fima razaq Tanah. wakina azab. Benar. Orang sekarang makan nggak sempet baca doa. Kenapa? Kopi dipoto. Aduh, ampun dah. Kirim, bikin status. Kopi oi, kopi oi. Menang baik. Jawab betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Orang dulu berkah-berkah mau tidur, bismikallahumma ahya. Wa bismika amut.
Sekarang mau tidur selfie, kirim ke teman-teman, bikin status bocah niu. Aduh. Bobo cantik. Dulu mana ada neon, dulu mana ada bohlam, lampu tempel subuh minyak tanah. Kalau pengen baca Quran turunin tuh lampu. Habis baca Quran hidung pada cemong. Hitam gimana? Tapi catat saudara, orang dulu seminggu hatam baca Quran. Subhanallah. Sebulan berkali-kali hatam baca Quran. Sekarang saudara, neonnya terang, bohlamnya terang, tapi Quran semakin jarang dibaca. Betul. Jawab betul tidak? Betul. Jawab betul tidak? Betul. Sampai begitu rajinnya ngaji, Bu. Orang-orang tua kita dulu huruf mah nggak kenal, tapi Yasin apa? Waqiah, Apal. Ar-Rahman. Apal. Orang-orang dulu malam Jumat yang laki-laki kumpul di masjid, malam Jumat yang perempuan kumpul dengan ustazahnya. Begitu setiap malam Jumat Yasin sampai hafal. Sekarang malam Jumat nggak ada orang. Yang datang martabak, pastel, lontong berikut sambelnya, sama kertas lembar nama-nama almarhum. Yang punya rumah nggak ke masjid, yang mimpin gue lagi. Saya ajak jamaah deh, ayo baca Fatihah Yasin yang ikhlas, doain biar lontongnya masuk surga. Nah, oleh karenanya didik anak-anak kita agama. Setuju? Setuju. Sekolah jangan ditinggal, tapi agama mesti diutamakan. Betul. Betul. Apalagi menghadapi akhir zaman seperti ini. Tantangan iman, ujian iman, maling-maling iman, rampok-rampok iman, garong-garong iman sudah masuk, nggak lagi di rumah kita, tapi masuk sampai ke kamar-kamar kita. Handphone Android, Bu, dimasukkan paketnya, anak kita di kamar mau buka apa saja bisa. Dari dia buka gambar sajadah sampai gambar yang haram jadah. Semua sekejap bisa dibuka di kamarnya, saudara. Betul. Betul tidak? Betul. Dulu kita mau nonton mesti ke bioskop. Sekarang nonton cukup di kamar, lagi-lagi buka handphonenya. Jadi nggak boleh Ustadz nonton TV. Boleh, ambil yang manfaatnya, buang yang mudaratnya. Dan itu bisa terjadi kalau kita paham paham agama. Setel Indosiar jam 7, curhat dong mah. Betul? Betul. Setel SCTV jam 6, jamaah. Oh, betul tidak? Betul. Emang main handphone nggak boleh? Boleh, tapi jangan buat yang enggak-enggak. Coba kalau nge-share yang bagus-bagus, nasihat buat temen. Hidup cuman sekali, masa lalu tidak mungkin kembali.
Mantap. Jadikanlah hidup ini biar berarti. Wassalam, Ucup. Mana Ucup nih? Ada Ucup ada? Nggak ada. Sorry Cup. Bagus nggak Bu? Bagus nggak Bu? Copy paste. Ini kadang-kadang di handphone curhat. Makan kepedesan curhat. Ibadah jadi ria. Habis tahajud bikin status. Alhamdulillah tahajud 2 rakaat. Tanggung. Ditambah Quran 10 ayat. Kata malaikat bodo amat. Ibadah kok dipamer-pamerin. Betul tidak? Betul. Jawab betul tidak? Betul. Sekarang ngaji udah nggak lagi di alam nyata. Sekarang kita ngaji di alam maya. Yang ceramah-ceramah, yang selfie-selfie. Yang ceramah-ceramah, yang baca WA. Yang ceramah-ceramah, yang balas WA. Yang di belakang moto. Sebar, alhamdulillah, pengajian dengan Ustadz Zainuddin Ali. Inilah zaman kita sekarang. Oleh karenanya tidak ada jalan yang terbaik untuk menghadapi akhir zaman ini kecuali tanamkan agama kepada anak-anak kita. Setuju? Setuju. Apakah di Masjid Al-Falah ada pengajian anak-anak? Ada pengajian anak-anak? Alhamdulillah. Jangan lupa bayaran. Betul. Betul tidak? Betul. Kalau buat sekolah suruh beli aja apa ada duitnya. Tapi buat ngaji mah dikit-dikit ikhlas. Apalagi mau Ramadan, prek tuh ngaji, penutupan pengajian pada berhenti. Nanya, mak kenapa sih mau penutupan Ramadan berhenti? Ntar Ustadz tuh minta sirup. Aduh. Bu, ibu ngambil rapot ke sekolahan Bu, kagak ada merahnya, naik kelas, dapat ranking, ibu seneng dah. Rapot diambil, gurunya kita kasih hadiah. Anak bisa baca Quran, anak bisa sholat, anak bisa taat sama orang tua. Pada kurang perhatian sama ustadznya. Iris. Betul tidak? Betul. Coba penutupan pengajian tuh anak pada buat tentengan Bu. Dia tahu ustadznya prek sebulan. Siapa yang perhatikan kalau bukan murid-muridnya? Penutupan pengajian pada buat tentengan, isinya gula, sirup, kopi, susu. Muridnya 100 orang kan lumayan. Habis lebaran buka warung. Insya Allah. Mau ceramah nggak mau serius Di jam 12 gue serius pada pulang lo waktu-waktu. Masa gue pulang gue ceramah depan gue teh manis doang. Bukan nyinggung, nyindir bego. Kode tuh, kode. Lanjut. Belum ceramah ya, baru pembukaan. Masya Allah. Sama kita hormati pula segenap aparatur pemerintah. Mohon maaf saya sebutkan alimil ulama dulu baru pemerintah. Karena Nabi pernah berwasiat kepada kita. Mau tahu wasiatnya? Mau tahu wasiatnya? Kapan? Sekarang. Ntar deh Maulid ngundang lagi. Wish. Supaya bersambung gitu. Hei. Sinetron bersambung.
Lu tungguin. Kali-kali kan ngaji bersambung. Apa wasiat Nabi? Sinfani minan nas. Ada 2 golongan manusia. Ada berapa, Bu? 2 golongan. Lu dia. Bu. Ada berapa, Bu? Ibunya diem baik. Karena ibu-ibu kalau ngaji nggak diajak ngobrol, suka ngobrol sendirian. Ya, Bu ya. Walaupun pengajian yang kompak, Bapak apa Ibu? Amin, Bu. Kalau ngaji kompak, Masya Allah tuh, lihat tuh. Kompak tuh, tasnya gede-gede. Habis baca doa, begitu bangun, alhamdulillah bolu hilang. Ya. Aduh. Aqua dimasukin ke tas juga. Dia lupa, aquanya bocor. Sampai rumah tasnya banjir. Bukan ibu-ibu sini, Bu ya. Ibu-ibu sono pindahan sini. Ya, Bu. Ya, Bu. Kompak dia, Mas. Enggak ada satu. Traweh. Kenapa tuh? Belum. Oh, dia traweh nih. Orangnya belum datang, mau kenanya duluan. Nitip. Betul nggak, Bu? Betul. Ada nggak kaum bapak traweh datang celana duluan? Luar biasa tuh. Ngaji setahun, insya Allah seragamnya 3 kali ganti. Lu koko kain koko kain koko. Kau bilang butak belum diganti. Betul nggak, Bu? Betul. Cuma ada satu yang saya sebel sama ibu-ibu. Kalau ngaji suka pamer-pamer emas. Mentang-mentang gelangnya banyak, keluar masjid ngomongnya angkat tangan melulu. Jangan lupa ya, ntar mampir ke rumah gue. Yang cincinnya banyak nggak mau kalah, insya Allah. Kasihan ibu-ibu yang nggak punya emas. Mau ngaji malu, nggak ngaji takut dosa. Tapi dosa ngaji aja dah. Apaan tuh? Alhamdulillah. Panitia baik ya. Ini baru pertama kali saya ceramah nih, airnya 2. Teh manis sama susu, berarti panitianya baik. Doain panitianya, amin. Amin. Semoga Allah terima arwahnya. Amin. Mati dong. Bu, daripada dosa mendingan ngaji. Begitu keluar rumah, ibu Allah kasih pertolongan. Ketemu kertas bekas gudang garam. Lumayan warnanya kuning-kuning emas. Dikeluarin kertasnya, trek, dipotong ujungnya, tempel di gigi. Sampai di masjid nyengir ya. Temennya nanya, kemarin kagak ngaji, sakit. Ya, Bu. Bu, ngantuk nggak, Bu? Ya. Bu, ceramah begini lu ngantuk juga loh. Masya Allah, terlalu. Ngantuk nggak nih? Angkat tangan. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tuksa. Biar ngantuk. Dipaksa. Mampus.
Telepon. Masih ngantuk nggak? Masih ngantuk nggak? Kalau masih ngantuk, Nabi kasih resep. Apa tuh? Ikutin. Serius? Mau nggak? Yang baca insya Allah pahalanya gede. Mati masuk surga. Amin. Nang, foto dulu. Ya bukan tuh, monyong dipoto. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu da'in Kullu da'in dawaun dawaun wadawa'u wa dawa'u ngantukin jitakun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. dan obat yang ngantuk yang paling bagus di Alhamdulillah kalau paham. Bu, kata Nabi, ada dua golongan manusia. Idza saluha saluhan nas. Kalau dua golongan manusia ini baik, dijamin semua manusia akan ikut. Tapi catat saudara, wa idza fasada fasadan nas. Kalau dua golongan manusia ini rusak, pun otomatis semua manusia juga akan ikut. Siapa dia? Satu, al ulama. Ulama benar, umat ikut. Benar. Ulama baik, umat ikut. Baik. Ulama lurus, umat ikut. Lurus. Tapi catat saudara, ulama rusak, umat ikut. Rusak. Ulama jahat, umat ikut. Jahat. Ulama mengsong, umat ikut. Mengsong. Dulu ada ulama ngatain kita melulu, jenggot makin panjang bego. Dulu. Sekarang gamis, jubah, sorban itu budaya Arab. Ngapain sih jauh-jauh dari Yaman ke Indonesia? Urus aja umat Islam di Yaman, nggak usah ke Indonesia. Paling-paling yang datang cuman guru ibtidaiyah. Datang guru kita Al Habib Omar bin Salim bin Hafiz, cium tangan. Cacing pasir. Cacing pasir. Yang begitu ikutin jangan. Yang begitu ikutin jangan. Ikutin jangan. Kan ulama ustadz jangan. Kiai ustadz jangan. Kita punya kaidah unsur magala wala tansur manggala. Kalau orang ngomong lihat apa yang diomongin, jangan lihat siapa yang ngomong. Preman kata orang jahat tapi omongannya baik, ambil jangan. Ambil. Ustadz biar kata orang baik tapi omongannya nggak bener, ambil jangan. Jangan. Keluar dari pantat ayam tapi telur, ambil jangan. Ambil. Lu ceplok cocol pakai kecap. Mantap. Enak gak? Enak. Keluar dari pantat ustadz, kuning-kuning mencret. Lu makan mabuk bego. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Tapi saya mau tanya, ulama yang masih lurus, baik, bagus masih ada tidak? Ada. Kurang kencang masih ada tidak? Ada. Kurang kencang masih ada tidak? Ada. Salah satunya guru kita tercinta Al Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Sallu alaihi. Yang kedua guru kita tercinta Habib Bahar bin Ali bin Semi. Intan ditaruh di kotoran tetap intan saudara. Tapi kotoran walaupun ditaruh di tengah-tengah intan, kotoran tetap Kotoran. kotoran tetap. Kotoran. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Yang kedua wal umara. Siapa umara? Pemerintah.
Kalau pemerintah benar, masyarakatnya ikut. Benar. Kalau pemerintah baik, masyarakatnya ikut. Baik. Kalau pemerintahnya lurus, masyarakatnya ikut. Lurus. Ketika pemerintah rusak, masyarakat akan ikut rusak. Betul tidak? Pemerintah kita masih benar apa udah rusak? Sembarangan loh. Kena kau HP nih. Pulang tangkap loh. Diciduk loh. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Adik guru kita dan Rangin tuh bikin undang-undang macam-macam aja. Bikin kita bingung. Laki lah perkosa bini. Saya mau tanya sama ibu, ibu mau nggak diperkosa laki? Nambah bego. Buktinya anak 5. Betul tidak? Betul tidak? Macem-macem aja undang-undang kayak begitu, ngapain sih? Kalau saya mah kayaknya punya firasat, nuduh sih enggak, tapi hati-hati boleh nggak? Boleh. Takut merupakan pengalihan isu. Karena tugas umat Islam ke depan makin berat. Kalau umat Islam difokuskan pada permasalahannya, kayaknya ada yang khawatir dengan kita. Dibikinlah beraneka macam isu. Habis lebaran haji ada isu, sekelompok orang minta pemerintah supaya menghapuskan ibadah kurban, dengan alasan ibadah kurban itu pemborosan, penghambur-hamburan uang, nggak sesuai dengan Pancasila, karena ibadah kurban merupakan pembantaian secara massal. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab. Saya tanya ibu-ibu dulu ya, karena tiap hari yang belanja dia, lo kan tinggal makan doang. Ibu, tiap hari ayam dipotong dah, ratusan ribuan apa jutaan. Ketika ayam dipotong, saya mau tanya, dagingnya dibagikan gratis apa dijual? Gratis apa dijual? Nggak ada yang bilang pembantaian. Padahal ayam tiap hari dipotong jutaan jumlahnya, nggak dibagikan gratis, dijual di mana-mana. Jawab betul tidak? Betul. Sekarang ibu diam, bapak jawab. Korban tiap hari nggak? Mingguan? Bulanan? 6 bulan sekali? Enggak. Tapi ibadah kurban adanya 1 tahun Sekali. Ketika hewan kurban disembelih, saya mau tanya, itu dagingnya dibagikan gratis apa dijual? Gratis. Gratis apa dijual? Gratis. Dibilang pembantaian. Bego. Makasih ya dibantuin. Itu yang tadi bilang bego, gua doain jadi kiai loh. Amin. Tapi jangan jadi penceramah ya. Kalau gue saingannya banyak. Ibadah kurban syariat dengan ayat inna atainakal Kautsar. Ibadah kurban syariat dengan hadis man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Maka tatkala bicara syariat, saudara, bagi kita yang beragama Islam, bagi kita yang beriman, mau kagak mau, suka nggak suka, senang nggak senang, syariat wajib dijalankan, saudara. Betul tidak? Betul tidak? Datang lagi ujian buat kita lagi. Di YouTube rame ada penceramah ngomong begini, buat apa sih Allah ditolong? Buat apa sih Islam dibela? Sampai bikin ormas pembela Islam, nggak ada gunanya. Jawab jangan. Jawab. Kurang kenceng, jawab jangan. Jawab. Siapa tuh? Ajib. Gue ceramah kalau begini demen nih. Ya. Saya udah bertol kemana-mana nih, ceramah yang paling top di sini nih. Mantap.
Ntar gue pulang gue catat di agenda. Baru pertama kali ceramah diajarin. Lanjut. Kita bela Allah bukan berarti Allah lemah. Kita bela Islam bukan berarti Islam butuh pembelaan. Allah itu ya Qawi, Maha Kuat, ya Qahar, Maha Gagah Perkasa, nggak butuh bantuan kita. Islam dari dunia Allah yang lindungi, nggak bakal hilang. Tapi Islam nggak dijamin dari kampung Gusti. Kalau umat Islamnya nggak beramai-ramai melaksanakan Islamnya. Dan itu Allah anjurkan dalam Quran dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai mereka orang yang beriman, jadilah kalian penolong siapa? Allah. Berarti perintah siapa? Allah. Kalau Allah bicara seperti itu berarti Allah lemah tidak? Tidak. Lemah tidak? Tidak. Butuh bantuan dah? Tidak. Butuh pertolongan dah? Kita punya akidah, kita punya iman, kita punya kekuatan Islam. Allah berfirman seperti itu, bukan Allahnya yang kita bela, tapi ajarannya yang kita bela, saudara. Tahu Nabi Ibrahim? Tahu. Siapa musuhnya? Firaun. Firaun. Nabi Ibrahim musuh Nabi Daud. Lo ngantuk lo. Raja 6. Raja 6. Jawab pertanyaan saya. Andaikan Allah Subhanahu wa taala sekejap mau menghancurkan Namrud, bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Tinggal ngucapin kun. Tapi kenapa Nabi Ibrahim yang menghancurkannya? Bukti nyata Nabi Ibrahim membela Allah karena ada orang yang coba-coba bertentangan dengan hukum Allah. Nabi Musa siapa musuhnya? Firaun. Andaikan sekejap Allah mau hancurkan Fir'aun, bisa tidak? Bisa. Tapi kenapa Nabi Musa yang menghancurkannya? Karena Nabi Musa menolong Allah, karena Fir'aun menantang hukum Allah. Termasuk Ahok. Kira-kira kalau Allah mau hancurkan sekaligus tuh Ahok, bisa nggak? Bisa. Kecil saudara. Kenapa yang bisa menjatuhkannya 212? Bukti nyata kita bela Allah, kita tolong Allah. Sekarang dapat gubernur pilihan ulama, Bang Anies. Masjid tiap bulan dikasih dana 2 juta, musolah 1 juta, imamnya digaji, marbotnya digaji, guru-guru ngaji digaji. Masjid makin ramai, musolah makin ramai, pengajian di mana-mana, azan berkumandang. Akhirnya setan-setan mau pindah ke Kalimantan. Betul ya? Nggak salah ya? Nggak pugu-pugu ibu kota mau dipindahin. Tinggal dibully sama orang-orang di WA. Lucu-lucu gambarnya. Monas digotong helikopter. Gedung MPR pantatnya nyala. Percis pesawat UFO. Tinggal terbang doang. Anak-anak muda pada bikin status. Biarlah ibu kota pindah ke Kalimantan, yang penting kekasih, jangan berpindah lagi ke hati mantan. Mantap. Sup. Lo catat, awas lo. Kiting tangan lo. Ya Allah. Datang lagi, ujian lagi. Ada profesor, doktor,
Dekan Universitas Islam Nasional Kalijaga di Jogja, yang namanya lumayan bagus, Abdul Aziz, menafsirkan ayat wa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum dengan penafsiran seenaknya saja, saudara. Apa dia bilang? Aw ma malakat aimanuhum adalah milkul aiman. Siapa milkul aiman? Perempuan yang bukan istri kita, tapi boleh disetubuhi dengan catatan suka sama suka, ada kesepakatan, bukan bini orang, dan dikerjakannya tidak terang-terangan. Itu hukumnya, kata dia, bukan zina, saudara. Ibu, kira-kira bersetubuh dengan kesepakatan namanya apa, Bu? Bersetubuh dengan kesepakatan namanya apa, Bu? Jablay, bego. Betul nggak, Pak? Betul. Betul nggak, Pak? Betul. Ustadz tahu-tahuan jablay. Saya tinggal di Mangga Besar, Bu. Lo tahu nggak Mangga Besar? Tahu. Oh, langganan, jangan-jangan. Mangga Besar apa yang kagak ada? Komplit, Bu. Kanan kiri saya kos-kosan perempuan kerja malam. Depan belakang rumah saya mes nampung perempuan kerja malam. Kita maghrib mau ngajar, dia keluar juga. Pakai negor lagi. Mau kemana Pak Ustadz? Mau ngajar. Bareng yuk, nyasar. Apalagi pulang ceramah jauh-jauh, lewatin Gajah Mada, Ayam Wuruk, Olimo. Semakin malam pelacuran semakin rame. Diri pinggir jalan udah gak malu-malu lagi. Betul tidak? Betul. Nggak boleh lihat mobil kelap-kelip, mau belok tangannya main begini aja. Kita mau tabrak orang, kita nggak tabrak, ngalangin jalan kita. Kita buka jendela mobil, ada apa nih? Mampir Om. Pakai baju begini dipanggil Om. Alhamdulillah. Saya tanya, ngapain mampir? Kali si Om capek. Sini kita pijitin. Saya jawab, haram, saya punya bini. Dijawab lagi, si Om tahu haram-haraman. Emang Om siapa? Saya pakai gamis, pakai imamah, pakai surban. Saya ngajar ngaji. Oh, si Om Ustadz. Iya, emang kenapa? Enggak, kalau Ustadz gratis deh. Mampus dah. Saya tanya, kenapa gratis? Minta berkahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya mau tanya, dalam Islam ada nggak hubungan badan tanpa pernikahan? Nggak ada, saudara. Makanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu sangat dan sangat rentan merusak generasi muda kita. Bagaimana tidak? Satu, orang tua nggak boleh lagi mengatur pakaian anak-anaknya. Mau pakai baju apa aja terserah dia. Walaupun melanggar syariat, terbuka aurat, orang tuanya marah, saudara. Bapaknya melarang, anaknya nggak senang, saudara. Si anak dengan undang-undang itu bisa melaporkan orang tua kepada yang berwajib, saudara. Sekarang undang-undang belum ada aja. Lihat pakaian anak-anak kita. Ada baju bupati, baju buka paha tinggi-tinggi. Mending mulus, buduk. Ada lagi baju sekwildah, baju sekitar wilayah dada. Buah melon dipajak, mending montok, peot. Ada lagi baju si manis jembatan Ancol. Allah.
Orang barat bu pakai baju gituan pantes, betisnya kelihatan ibarat padi sedang memuai. Body ngepak biola Eropa, bibir merekah bak buah delima, hidung mancung kayak pisang Lampung, sudah matanya lentik, jidatnya rata, rambutnya pirang, pakai baju si manis jembatan. Ancol. Nah kita anak kampung Gus. So ikut-ikutan pakai baju si manis jembatan Ancol, pasti pakai. Ya Allah, betis mana bebong, body mana gembrot, bibir doblah, hidung pesek, mata belok, jidat nong-nong. Pakai baju si manis jembatan Ancol. lewat depan Masjid Al-Falah, percis celengan Semar. Yang laki-laki belagu pakai anting satu, mending emas mana kawat. Rambut yang kanan kuning, yang tengah merah, yang sebelah kirinya biru. Percis kambing nggak laku. Anak muda sadar dong ya, anak muda. Satu Muharram dengan hijrahnya Nabi nggak terlepas daripada perjuangan anak-anak. Terbukti ketika Nabi dikepung orang kafir Quraisy, datanglah Sayyidina Ali, sahabat termuda. Ya Rasulullah, berangkatlah. Biarkan aku tidur di atas tempat tidurmu, walaupun resikonya nyawaku mesti melayang. Aku harus mati ya Rasulullah, aku siap tidur di atas tempat tidurmu, yang penting kau selamat ya Rasulullah. Sallu ala Nabi. Sallu alaihi. Alasannya apa wahai Ali? Kalau engkau meninggal dunia duluan, habis kenabian, habis kerasulan, perjuangan, gak ada yang mimpin lagi Rasulullah. Tapi kalau aku yang mati duluan, besok lahir lagi Ali-Ali yang baru. Buktinya ini malam ada Zainuddin. Alhamdulillah. Amin Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. Ya anak muda bangkit. Amin. Amin. Jauhkan minuman keras. Setuju tidak? Orang keras kan pada bego, udah keras dioplos. Udah tahu keras dioplos. Amin bensin. Tamin autan, spiritus, alhamdulillah mampus. Betul tidak? Kalau orang barat mabok pantas makannya enak-enak, Kentucky, chicken, hamburger, pizza, hoka-hoka bento. Begitu mabok, daging, roti. Nah kita orang kampung Gusti, ikut-ikutan mabok. Begitu muntah, ya bala-bala. Ada putih-putih, bulat, tausan dikit dah. Cilok. Anak muda, bangkit. Amin. Udah jam berapa nih? Ustadz jangan disuruh-suruh. Lu lagu tukang parkir. Terus. Ya bu, jauhkan narkoba. Setuju? Anak muda, kalau udah kenapa-napa yang susah siapa? Lu biar belagu kayak apa, di borgol mah mewek-mewek juga. Betul nggak bu? Tinggal yang mundar-mandir orang tua ke kantor polisi. Apa yang ada dijual buat anaknya, saudara. Biar sayang sama orang tua. Nih tanya ibu-ibu nih, dengerin ya. Ngidam capek nggak bu? Dengerin lo. Lu mah nggak ngidam. Lu mau cuma ngasih pulsa doang. Bu, ngidam capek nggak? Nyium nasi enek ya bu ya. Lihat sirop mau muntah. Lihat muka laki empot bener. Tapi dikasih duit menambah. Bu, mentang-mentang lagi ngidam jam 1 malam pengen makan, minta lauknya macem-macem. Masa minta lauknya ikan Indosiar? Kemana gue nyarinya? Dengerin. Bu, melahirkan sakit nggak?
Sakit dah antara hidup dan kapok nggak Bu? Hebat. Sakit nggak kapok. Tiap tahun beranak loh. Kayak kucing loh. Iya Bu. Makanya anak muda nyari surga nggak usah jauh-jauh. Surga ada di rumah kita. Betul tidak? Al jannatu tahta aqdamil Ummahat. Surga itu dibuat lapak kaki Ibu. Mau banyakkah surganya? Banyakin mak lu. Setuju Pak? Makasih. Setuju Bu? Ibu kayak sayang aja sama suami. Sayang gak Bu? Cinta gak Bu? Buktiin kalau ibu sayang cinta sama suami. Saya mau tanya, kondangan sama tidur rapian mana? Brengsek loh. Orang kalau sayang cinta suami buktiin dong. Kondangan rapi, tidur juga. Kali-kali ke tidur pakai kebaya, rambut dikonde, ganjel. Bu, kondangan gamis brokat made in Singapura, sesetel sama jilbab 600.000. Kondangan tidur daster bolong pasti ketek, kutang kemana-mana, redekil putus, disambung peniti karatan. Begitu malam laki nyemplak ketusuk, cus. Pak jawab Pak, bini kita wanginya tidur apa kondangan? Kalau kondangan wanginya Masya Allah, orangnya udah pergi, wanginya ketinggalan di rumah. Tidur balsem. Ada yang wangian dikit lumayan autan. Laki nyium mabok. Anak muda, nyari surga nggak usah jauh-jauh. Surga ada di rumah kita, betul tidak? Makanya satu orang tua sanggup menghidupkan anak 10 orang. Tapi 10 anak belum tentu sanggup menghidupkan orang tua walaupun cuma 1 orang. Jawab betul tidak? Jawab betul tidak? Mencari ridhonya Allah. Maaf, nggak usah keluar Batak, nggak usah ke Kampung Banda, nggak usah ke Mbah Priuk, nggak usah ke Empang Bogor. Ridhonya Allah ada di rumah kita. Ridallah fi ridal Walidain. wa sukhtullah fi sukhtil Walidain. Ibu tahu nggak artinya? Kalau gue nyanyiin pasti tahu. Coba deh. Ridho ilahi Karena ridhonya. murka ilahi Murkanya. Masya Allah. Doa ibumu Dikabulkan Tuhan. dan kutukannya Jadi kenyataan. bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah Ibumu. amin dong Bu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah Pada ibumu. hai manusia. Kurang ajar. Gua yang capek lu yang makanya Bu,
Ibu dijadikan Allah sebagai aset negara. Amin Bu. Amin. Bapak diam ya. Saya ngomong sama ibu-ibu dulu ya. Ntar penghabisan gue bela. Iya. Bu, yang melahirkan presiden bapak apa ibu? Nggak ada presiden kalau nggak ada ibu-ibu. Amin Bu. Iya. Lu amin apaan? Lu boro-boro beranak. Men juga kagak. Ibu, yang melahirkan menteri bapak apa ibu? Nggak ada menteri kalau nggak ada ibu-ibu. Amin dong Bu. Tenang, tenang. Ntar penghabisan, tenang. Bu, yang melahirkan ustadz bapak apa ibu? Nggak ada ustadz kalau nggak ada ibu-ibu. Bu, yang melahirkan maling. Diam. Nggak ada maling kalau nggak ada ustadz. Kayak tahu aja ibu-ibu maling, laki nggak boleh ke WC sebentar, celana dicantelin di tembok, habis mandi dipakai lagi tuh celana, dompet pindah. Kita tanya bini kita, Bu, mindahin dompet Bu, demi Allah. Dua lemari. Bu, keling, jari man, jari teng, telun, ibu, ada bapak jari. Amin Bu. Tenang ya. Ntar penghabisan. Bu, 22 Desember hari apa? Ada hari bapak. Bu, 21 April peringatan ibu apa? Kartini. Ada peringatan bapak Kartono. Bu, al jannatu tahta akdamil ummahat, surga itu dibuat lapak kaki. Ada apa di kaki bapak? Kutil melulu. Bu, begitu Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan isi neraka jahanam. Ternyata neraka jahanam kebanyakan isinya kaum mampus. Kita mah dikit, amin. Banyak dia. Jadilah istri yang solehah. Tandanya inna zarahta ilaiha saratka. Kalau suami pandang bikin enak mata, bikin adem hati. Suami berangkat kerja, antar sampai terasnya dengan ucapan, selamat berangkat suamiku saya, doaku menyertaimu selalu. Cium tangannya, cium judanya. Bapak di kantor nyanyi melulu, bila kamu di sisiku, hati rasa ibu di rumah nyanyi juga. Mau makan teringat padamu. Anaknya jawab, mau makan baca doa. Ngaji nggak? Ngaji nggak? Ngaji nggak? Ajarin bapaknya. Gue tahu dari muka-mukanya nih. Nggak ngaji bapaknya pada. Bapaknya ajarin biar bisa ngaji. Amin. Bapak kagak ngaji, mau makan doanya salah. Bagus depannya doang, bismillahi. Seneng anaknya. Bapak gue mau makan baca doa. Ujung-ujungnya Allahumma inni. Aduh, a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Anaknya jawab, doa itu bapak. Ibunya ajarin, amin. Biar ibunya ngaji juga, insya. Kalau ibu kagak ngaji bahaya Bu, masuk WC doanya lain, numpang-numpang.
anak babi mau kencing. Anaknya denger, mak gue anak babi. Maknya nanya, siapa mak? Maknya jawab, anak bagong bego. Ngaji ya Bu, ngaji ya Bu. Pak ngaji ya Pak. Insya Allah ini masjid dibangun, alhamdulillah. Jangan cuma dibangun masjidnya doang, bangun juga jamaahnya. Setuju tidak? Setuju tidak? Jawab yang kencang. Masjid Al-Falah jauh apa dekat? Kurang kencang. Jauh apa dekat? Dekat bagi yang punya walaupun rumahnya jauh. Tapi Al-Falah yang dekat jadi jauh bagi orang yang nggak punya iman, meskipun rumahnya tetangga masjid. Ngomong tulnya kenceng amat sih. Kalau ngomong betul yang kelihatan mukanya gitu, gue demen. Ngomong betul ke bawah, tul. Ya Bu ya, jangan cuma ngaku doang tetangga masjid sumur umur, nggak pernah ke masjid. Mati digotong ke masjid. Bangke. Ini kalau ini malam kompak nih, ini masjid minggu depan jadi. Satu orang 5 juta aja. Minggu depan jadi di masjid. Betul tidak? Orang Islamnya bakhil-bakhil sih. Jawab yang jujur. Kondangan sama melawat, duitnya gedean mana? Kondangan. Emang brengsek lo. Orang hajatan lagi susah lagi senang. Kematian susah senang. Yang dibantu yang mana? Yang senang. Yang susah orang kematian. Orang hajatan mah nggak perlu bantuan. Gede tulisannya, mohon doa restu. Nggak ada mohon cepeceng. Betul tidak? Betul tidak? Jumatan tromol lewat, dompet mah dibuka. Kosek sono, kosek sini. Yang merah mau keluar, yang biru ngomong. Kata yang biru, nggak mungkin lu merah yang keluar. Emang kenapa biru? Lu mau beli paketan, nggak keluar yang merah. Yang biru mau keluar, hijau ngomong. Kata yang hijau, nggak mungkin lu biru yang keluar. Emang kenapa hijau? Lu mau buat beli Samsu 3 bungkus. Yang hijau mau keluar, ungu ngomong. Kata yang ungu, hijau, nggak mungkin lu yang keluar. Kenapa? Lu mah beras 2 liter. Ungu mau keluar, coklat ngomong. Nggak mungkin ungu lu yang keluar. Emang kenapa coklat? Itu buat jajan anak-anak lu. Coklat mau keluar, abu-abu ngomong. Kakinya merah kagak, biru kagak, hijau kagak, ungu kagak, coklat kagak, abu-abu keluar. Ya Allah, pantesan kalau melawat baskom diisiin beras. Supaya nggak bunyi. Yang masuk recehan melulu. Udah bulat hitam berminyak. Duit bekas kerok buat melawat. Keterlaluan dah. Anak muda, anak muda, siap bangkit, siap bangkit, betul. Coba Bu, subuh anak muda, cakep nggak Bu? As-salatu khairun minan naum. Ibu nanya, tuh anak siapa? Remaja Islam Al-Falah. Amin. Gue paling gedek kalau aki-aki aja. Napas udah bersuit, masih ajang aja. Pas helah sholah ngerem kayak becak. Bu, subuh yang selawatan anak muda, bagus gak Bu? Bagus gak Bu? Salatullah salamullah ala taha rasulillah
ala salat salamullah ala yasin. Ibu nanya lagi, itu siapa selawatan enak banget suaranya? Remaja Islam Al-Falah. Aki-aki selawatan, huruf udah gak jelas, meleset. Coca-Cola, Coca-Cola. Cucunya masuk. Ganti kong. Apaan? Sprite. Bu, imam anak muda enak gak bu? Ibu kalau terawih kan saya tahu yang ditanya bukan isya jam berapa, yang ditanya imamnya siapa. Betul gak bu? Imamnya anak muda enak gak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Napasnya panjang, suratnya ganti-ganti, maghrib lain, isya lain, subuh lain. Aki-aki, pas-pasan. Maghrib kul-kul, isya kul-kul, subuh juga. Besok ketemu maghrib waladdallin, amin. Kata yang belakang pasti kul-kul. Tuh imam pulang ngapalin surat yang lain buat persiapan isya. Isya ketemu lagi waladdallin, amin. Ada anak muda berdua di WC lagi wudhu. Yang satu ngomong, lu dengerin deh, pasti kul-kul deh. Sama imam diganti, inna a'tainakal kausar. Temennya jawab, udah ganti bego. Anak muda, anak muda, bangkit. Setuju? Setuju. Gede tulisannya tuh, apa namanya? Ikatan Remaja Masjid. Gede tulisannya. Remaja masjid identik sama masjid. Masa remaja masjid gak pernah ke masjid? Masa remaja masjid di pengkolan main gitar jam 11 malam, mandi kembang tengah malam. Yang punya rumah marah, dingin bego. Lawan lewat digodain, kalau cewek godain kita dong. Untung ceweknya punya iman. Dia jawab, maaf ah, masa depan lu suram. Anak muda, bangkit ya. Setuju ndak? Gue demen anak muda pakai peci, koko, kain, duduk sama kaum bapak. Bagus nggak bu? Itu namanya anak muda berjiwa orang. Gue paling geli aki-aki pakai blue jean, dengkul dibolongin, tulang nonjol. Anak perawan udah cantik, cakep, pakai jilbab, gamis, duduk sama ibu-ibu, cakep nggak bu? Itu namanya anak muda berjiwa orang Tua. Gue paling geli nenek-nenek pakai legging, pas dibuka kulit ikut. Allah, udah pakai legging naik Mio. Di belakang anak muda, masya Allah, bodinya masa kini. Pas lewatin kaget, ya Allah, kenapa? Mukanya masa lalu. Anak muda, anak muda, siap bangkit, siap bangkit. Masjidnya dibangun, jiwa kita juga kita bangun. Siap ramaikan masjid, siap ramaikan pengajian, betul? Insya, udah ya segini aja ya. Emang belum bosan? Ngundang lagi aja.
Saya mah siap, yang penting panitia tahu diri. Lo ngomong apaan lo? Teriak Bu Ustadz nggak ikhlas. Gue ikhlas. Bini gue nggak ikhlas. Gue pernah pulang ceramah nggak bawa apa-apa. Bini saya nanya, abang pulang ceramah nggak bawa apa-apa. Saya jawab, kata panitia ikhlas. Besok pagi saya mau ngajar, Umi bikin kopi dong. Lu makan tuh ikhlas. Ya Bu. Ya Bu. Bu. Dah yang terakhir nih. Kita diuji lagi dengan adanya film The Santri. Betul? Jawab, betul? The Santri itu identik dengan umat identik dengan pondok pesan, identik dengan kia, identik dengan ula. Betul tidak? Anehnya ibu sekalian, film The Santri yang menceritakan tentang santri, pesantren dan sebagainya, yang bikin bukan orang Islam, nggak paham Islam, nggak ngerti Islam. Jadinya begini nih saudaranya. Dulu Istiqlal insinyurnya orang Kristen, apa jadinya? Kencing berdiri. Anehnya semua masjid musola berkiblat ke Istiqlal. Saya kalau khutbah Jumat saya tanya, di sini masjid kalau kencing diri nggak? Diri Pak Ustadz. Kok diri? Enteng jawabannya, Istiqlal juga berdiri Pak Ustadz. Patokan kita bukan Istiqlal, patokan kita syariat. Orang Islam boleh nggak kencing berdiri? Nggak boleh. Boleh kencing berdiri? Nggak boleh. Lagi ibu-ibu nggak boleh Bu. Ewer-eweran loh. Betul tidak? Laki-laki kencing diri boleh tidak? Udah kencing berdiri, kaki diangkat atuh. Bleki. Betul tidak? Apa isi filmnya? Allah. Masa santri pacaran? Saya mondok 15 tahun, Pak. Saya di Asyafiyah 6 tahun. Saya dari Rahman ke Syukran 4 tahun. Berapa itu? 10. 3 tahun saya di Pondok Pesantren Al Hadis Jawa Timur, Al Habib Abdullah Balfaki. 2 tahun saya ngalamin di Yaman. Pesantren boro-boro pacaran, saudara. Ini di pesantren pacaran. Yang saya sedih lagi, pemeran wanitanya anak kiai. Rumahnya di Jembatan 5. Gua nggak perlu sebut namanya ya, takut melanggar kode etik. Betul. Kalau nggak salah singkatannya UYM deh. Panggilannya kalau nggak salah Mancul apa? Ucup. Sedih Bu, anak kiai jadi pemeran wanita film The Santri di film pacaran. Peran laki-lakinya digemari anak-anak muda kita dengan selawatannya. Salah satunya begini nih. Tak terbayang rintihan tangismu di saat selawatnya begitu tuh, lo hafal kan? Tuh yang baca selawatannya itu pemeran laki-laki. Ya gue tahu udah dia mah. Makanya di rumah kaset-kasetnya gue bakar-bakar. Kecewa lah. Lo kecewa nggak? Bucin. Jadi saya mau tanya, tuh film tonton jangan? Kurang kencang tonton jangan? Betul.
kiblatnya bukan ke Arab, kiblatnya ke barat. Masa anak santri bisa diundang masuk gereja lagi sembahyang, bawa nasi kuning, diberikan kepada ketua gereja, diucapkan selamat dan sebagainya. Dari mana ajaran seperti itu? Pas ditanya jawabannya, itu kan pacaran syar'i. Gue udah dengar pacaran syar'i. Yang gue tahu mah baju syar'i, jilbab syar'i, pacaran syar'i. Pala lu bomenyan. Betul tidak? Pacaran syar'i itu sesudah kita Menikah. Setelah kita menikah, itulah pacaran syar'i. Saya mau tanya, digenggam tangannya boleh nggak? Dipeluk karena udah menikah, saudara. Jangankan dipegang tangannya, dipeluk badannya, lu smackdown. Itu namanya pacaran syar'i yang terjadi sesudah Menikah. Serem sekarang nih. Nah, makanya saya mengajak anak muda, bapak ibu sekalian, kuatkan iman, tanamkan agama, jangan tinggalkan agama. Betul tidak? Betul. Ini Indonesia aman, karena Indonesia semua undang-undangnya landasannya berdasarkan agama Pancasila. Siapa yang nggak kenal dengan ketuhanan yang maha, dengan ayat kul huwallahu Ahad? Siapa yang nggak kenal dengan yang namanya kemanusiaan yang adil dan dengan ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan? Itulah yang bisa jadi aman. Kenapa? Pancasilanya berdasarkan agama, NKRI-nya berdasarkan agama, wa'tasimu. Bhinneka Tunggal Ika-nya dasarnya agama, hubbul watan minal. Makanya Indonesia aman. Kenapa sekarang kok mulai banyak musibah di mana-mana? Karena udah mulai banyak orang-orang yang mau keluar dari syariat. Pancasila mau dikhianati, NKRI ingin dihancurkan, Undang-Undang Dasar 45 ingin diobok-obok, bakal hubbul watan udah nggak lagi diamalkan. Tuh contohnya di Papua saat ini, saudara. Betul tidak? Makanya bencana nggak ada habis-habisnya kayak begini. Ibu tahu God nggak, Bu? God tahu nggak, Bu? God masih hidup nggak sih lo? Ditanya melotot. Tahu God nggak? Tahu God nggak? Begitu God ada sampahannya, saya mau tanya, hujan gede mampet nggak? Kalau dia mampet, saya mau tanya, banjir nggak? Ketika banjir terjadi, jawab yang kencang. Yang salah airnya, Godnya, sampahnya, apa orangnya? Betul? Sesuai dengan konsep Quran. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apa artinya? Mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah kita yang penuh dengan salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam udah dengan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya kepada mana rumput yang bergoyang? Satu, orang beriman yang rajin goyangkan lidahnya berzikir kepada Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah.